Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Sudah sejak tanggal 1 September, SKB telah dilaksanakan. Untuk itu, Beranda Ilmu akan membahas FR Di hari pertama untuk formasi guru atau tenaga pendidik. Simak ya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Setelah ditelaah, soal-soal pedagogik untuk formasi guru diantaranya meliputi karakteristik peserta didik, menentukan kompetensi guru berdasarkan studi kasus, lalu penyusunan prota dan prosem, selanjutnya komposisi RPP, yang kelima instrumen dan bentuk penilaian, yang keenam langkah-langkah penyusunan butir soal, lalu yang ketujuh tujuan pengayaan, dan yang kedelapan pelaksanaan remedial. Kita akan mulai membahas tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik diantaranya dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Karakteristik peserta didik diantaranya meliputi kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, dan kondisi jasmani serta rohani peserta didik. Berikutnya adalah kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki guru ada 4, yakni pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi guru untuk mengelola pembelajaran dan juga peserta didik. Selanjutnya, kompetensi kepribadian meliputi guru harus memiliki akhlak mulia, arif, dan juga berwibawa, sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu profesional. Kompetensi profesional yaitu seorang guru harus menguasai materi secara luas dan mendalam. Serta yang terakhir ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan juga masyarakat. Berikutnya kita akan membahas tentang prota atau program tahunan. Prota merupakan rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai tujuan, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menelaah kalender. Yang kedua, menandai hari libur. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Serta yang keempat adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasan pada minggu efektif. Selanjutnya adalah PROMES atau program semester. PROMES memuat alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar atau topik secara terperinci pada setiap semester. Langkah-langkah dalam membuat PROMES diantaranya menentukan standar kompetensi dan KD yang ingin dicapai, lalu melihat prota untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan KD, lalu menentukan pada bulan atau minggu keberapa proses belajar kompetensi itu dilaksanakan, dan membuat catatan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Sesuai dengan format RPP sebelumnya, komposisi RPP diantaranya ada identitas dari mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi pelajaran, alokasi waktu, metode belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pastinya ada sumber belajar. Dalam membuat instrumen penilaian, terlebih dahulu kita harus membuat kisi-kisi. Nah, dalam membuat kisi-kisi terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan KD yang akan diukur, memilih materi yang representatif, dan merumuskan indikator yang mengacu kepada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi. Untuk instrumen penilaian, kita dapat memberikan kepada siswa tes berupa tes uraian dan juga tes objektif. Tes uraian ada 2 macam, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas atau terstruktur. Selanjutnya, tes objektif. Tes objektif terdiri dari pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan.
Berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan butir soal. Yang pertama adalah pilih materi untuk bahan ajar. Tentukan dari materi tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan bentuk soal pilihan ganda, benar salah, isian, uraian, ataupun praktek. Selanjutnya, membuat kisi-kisi soal. Menulis soal sesuai indikator, menulis kunci jawaban dan pedoman penskoran, serta penelaah dan perakitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskoran. Selanjutnya adalah program pengayaan. Untuk siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar, diberikan pengayaan. Pengayaan ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau yang telah dipelajari. Pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan juga kecakapan. Selanjutnya, untuk peserta didik yang belum mencapai ketuntasan, maka diberikan remedial. Nah, program remedial ini kita juga harus menganalisis sehingga kita mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Hal ini bisa menentukan program remedial yang akan kita berikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah pemberian bimbingan individu. Hal ini diberikan kepada peserta didik jika dilihat ada beberapa peserta didik yang memiliki kesulitan yang berbeda. Bimbingan diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik. Lalu, ada pemberian bimbingan berkelompok. Apabila dalam pembelajaran klasikal, terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kesulitan yang sama. Selanjutnya, jika sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan belajar, sebaiknya guru memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, lalu disampaikan dengan menyederhanakan tes ataupun pertanyaan. Lalu, program remedial berikutnya adalah pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus. Nah, tugas ini diberikan dengan diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan tes ulang. Selanjutnya, guru bisa memanfaatkan tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini biasanya teman atau kakak kelas yang punya kecepatan belajar lebih. Dari tutor sebaya ini diharapkan hubungan peserta didik akan lebih akrab dan terbuka, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih mudah memahami materi. Sekian FR yang diberikan oleh Branda Ilmu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.